Ya, Sekarang tentang Ganjar nih. Tadi kan Pak Tobing bilang Ganjar itu goblok gitu ya, tolol gitu ya. Padahal dia ya sudah bodoh. pernah ikut Lemhanas. Hmm. Apakah dia itu jadi tolol karena sering nonton video porno, Pak? Halo, Oke, Pak Teddy, thank you Pak Jenderal ya udah. Tobing. Mungkin next. Jangan kaset lama diungkap-ungkap terus, malas aku. Udah. Siap Pak Ya. Jenderal. Next, Ibu Ellen. Iya, terima kasih Pak Ben. Shalom Siap. Pak Tobing, selamat Ya, malam. salam. Stay cool ya Pak Tobing ya. Ya, Jangan tetap emosi. aja. Ya, Saya keras itu saya supaya tahu, saya tahu. diingat. Hmm. Ya. Saya tidak maksudnya tidak perlu ungkit masa lalu. Semua orang perlu berhak dikasih kesempatan kedua seperti itu gitu ya. Satu nih Pak Tobing ya, saya mau singgung Prabowo dulu, baru masuk ke Ganjar nih Pak ya. Prabowo itu kalau debat yang kemarin ini itu memang benar-benar jiwa kesatria ya dan gentle. Kenapa? Karena dia nggak bongkar boroknya si Anies. Dia tidak mempermalukan si Anies. Dia mencoba menahan emosinya sedemikian rupa. Saya tahu kiri kanannya itu iblis itu, mancing-mancing emosinya. Dia tahu Prabowo ini kelemahannya di emosi. Tapi saya percaya ya banyak orang berdoa juga untuk Prabowo supaya stay cool, tetap kalem walaupun digosok-gosok kiri kanannya itu. Kurang ajar memang itu yang kemarin itu, mempermalukan tapi dia tidak balas gitu ya. Itu kan berarti dia tuh gentle sebetulnya Pak ya. Iya. Saya satu frekuensi dengan Pak Tobing ya. Saya simpatisannya ke situ gitu ya. Dari pertama kali ada pencapresan ini. Jadi bagaimanapun Prabowo itu pilihan saya sekarang. Kenapa? Karena dia bukan jongos partai. Nomor 1 dan nomor 3 itu adalah jongos partai. Tahu sendiri kalau jongos itu bagaimana kerjanya gitu. Tidak bekerja untuk rakyat tetapi untuk partai. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan dia pemilik partai. Itu ya Pak ya. Saya nggak mau panjang-panjang tentang Prabowo. Udah kelewat gitu ya. Sekarang tentang Ganjar nih. Tadi kan Pak Tobing bilang Ganjar itu goblok gitu ya, tolol gitu ya. Padahal dia sudah pernah ikut Lemhanas. Apakah dia itu jadi tolol karena sering nonton video porno, Pak? Itu pertanyaan saya buat Ganjar. Itu aja, Pak. Oke lah, sudah saya jelaskan kan pada pencerahan yang lalu, ya kan? Tapi dia bilang apa salahnya, ya kan? Apa salah saya kalau saya hobi nonton film porno? Oh, saya sudah dewasa, aduh mak. Tapi kita nggak usah mungkin-mungkin. Dari ketiga kemarin itu ya, yang negarawan itu adalah siapa? Prabowo. Prabowo, betul. Dari mana kita tahu negarawan? Karena membongkar rahasia negara sama saja mengkhianat. Kalau saya bilang orang dua ini memaksakan Prabowo jadi pengkhianat. Coba kalau dibongkar Prabowo kemarin. Waduh, kalau Prabowo kemarin membuka itu, apa yang terjadi? Ribut. Lebih heboh lagi. Lebih parah lagi. Dimaki-maki senior lah dia. Iya. Dimaki-maki senior. Dan ditonton, emangnya kemarin itu tidak ditonton semua orang dunia. Karena dia kan pengen nonton. Oh, ternyata Indonesia miskin ya. Anggaran belanja negaranya cuma di bawah 1%, 0,7%. Kalau saya bilang sih, Pak Tobing, kalau saya bilang sih sengaja itu Pak. Dia kan menekan terus kan, nge-push Prabowo supaya bilang, supaya karena itu senjatanya supaya Prabowo emosi. Tapi dia pegang prinsip. Saya kemarin mau melihat dia apa? Dia kan selalu punya filosofi. Ya, 1000 kawan sedikit, 1 musuh
kebanyakan. Terlalu banyak. Iya. Coba kalau dia bongkar, apa enggak semua senior dia itu kena? Hah? Waktu Pak SBY jadi presiden, dia bilang apa? Sulit saya mencari apa? Militer untuk menjadi Menteri Pertahanan. Coba bayangkan ya, Menteri Pertahanan waktu zaman Gus Dur ditunjuk siapa? Mahfud. Mahfud diganti sama Marsilam Simanjuntak yang tak mengerti sama sekali masalah militer. Doktrin pertahanan Hankam Rata itu pun dia tak tahu. Oke, saya tantang sekarang ini orang dua ini di dalam dialog. Ngerti dia doktrin Hankam Rata? Bagaimana mengaplikasikannya di lapangan? Oke lah ya. Disitulah kelihatan negarawan. Makanya buku saya, Kepemimpinan Negarawan yang berkarakter keindonesiaan. Ini solusi bangsa ini tergantung kepada kepemimpinan negarawan. Karakter seorang negarawan. Bagaimana ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh negara. Bagaimana skill. Dia tidak mau kan diekspos apa yang dia perbuat sebagai Menteri Pertahanan. Ya, yang berbeda dengan Menteri Pertahanan yang sebelumnya. Sudahlah, nanti itu masalahnya banyak itu. Saya udah sering terlibat kok di sana. Oke lah. Oke, mantap. Thank you, Pak Pak Jenderal Tobing, Tobing. satu lagi Pak Tobing. Titip Silakan. pesan Pak Tobing. Kalau ketemu gitu, kalau kan debat capres masih 2 kali lagi ya, gitu. Minum Ya. obat darah tinggi dulu, Pak, gitu ya. Pak Prabowo ini suruh minum obat darah tinggi dan jangan kepancing sama yang kiri kanannya gitu. Jalan terus, stay cool terus gitu, Pak. Ya. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Tobing. Saya Thank you, Bu beritahu Ellen. ya. Thank you, Pak, penjelasannya, Pak Jenderal. Oke. Next, ada Bapak Robi Sugianto. Ada pertanyaan, silakan. Tempat dan waktunya, Pak Robi. Oke. Kalau saya agak keras ini memang telinga saya rusak. Saya beritahu aja. Saya kan orang meriam. Jadi kalau meledak, mau menembakkan meriam itu telinga sampai keluar darah. Jadi kalau orang telinganya rusak, pasti ngomongnya harus keras. Yang tahu itu anak buah saya lah. Ya, senior saya yang pernah mimpin saya pasti tahu itu. Antara marah sama tidak marah sama aja, kan begitu. Halo, silakan. Siapa, Jenderal? Pak Robi, Ya, silakan. selamat malam Pak Jenderal Julius Tobing. Ya, Pak Robi, silakan. Apa yang mau ditanya? Ya. Tanya aja lah. Ya, saya cuma mau berkata-kata aja. Dari 3 paslon ini, paslon yang ketiga kemungkinan ke istana. Paslon yang ke-1 kemungkinan pulang ke rumah meratapi. Paslon kedua pasti ke istana. Dan kita ke rumah Pak Tobing untuk merayakannya. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Saya yang terima kasih kalau gitu. Jadi bagaimana kalau saya memilih yang pasti menang? Kenapa? Harus 1 putaran. 2 putaran mengeluarkan dana lagi 70 Ya, triliun. betul. Nah, situasi kita ini sekarang ini ya, kalau saya boleh ngomong, menjerit sebenarnya. Saya aja menjerit kok, cabai naik, beras naik, telur naik. Ya. Karena saya tiap hari ke pasar beli telur. Sekarang telur ayam kampung 3.000 satu. Coba beras naik, nggak ada beras yang turun harganya. Naik semua. Apa ini? PDIP dulu dia waktu apa? Waktu dia kampanye dulu, wah, Indonesia hebat. Kalau beras harganya murah. Indonesia hebat. Kalau bensin murah. Indonesia hebat kalau listrik murah. Tak terbukti itu. Tapi bangsa Indonesia lupa.
Karena saya beritahu aja ya, ingatan Indonesia pendek. Nah itulah, jadi akhirnya kita suka melupakan. Siapa yang mau bertanya lagi lah silakan. Nanti waktu kita terbuang untuk ngobrol-ngobrol. Thank you. Pak Robi, next. Pak Problem Solving. Silakan, Problem Solving. Ya. Halo. Pak Problem Solving. Halo, salam Pak Jenderal Tobing. Terima Ya, kasih salam. moderator. Saya Ferdinand ya. Begini Oh, Pak Jenderal ya. oke, Aparat. silakan dulu. Ya, silakan. Kalau kita lihat eskalasi yang terjadi, Moncong Putih itu sudah tidak tahu diri, lupa diri. Era Presiden Jokowi yang kedua. Mereka tuh nggak sadar, saya kasih ilustrasi, bahwa sejak wali kota Solo dipegang oleh Jokowi, disitulah mulai naik PDIP. Terus lanjut yang kedua, terus naik ke gubernur. Puncak-puncaknya Presiden pertama Jokowi, makin gila lagi PDIP. Jadi karena lupa diri, konflik di dalam mereka itu, tidak usahlah kita bahas ya. Begitu dicalonkan Ganjar, dikritik oleh orang dalamnya sendiri. Karena apa? Karena si Megawati ini, maaf ya, orang-orangnya pada takut sama dia. Karena otoriternya itu terlalu sadis. Apa yang kira-kira apa, langsung dikepret dia. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, Prabowo, Anies, dan Ganjar. Pertanyaan, kenapa dari matra, darat, laut, udara, Polri, itu kok pecah? Artinya kena pensiun, karena mereka itu terlalu lama puasa, tidak ada kesempatan untuk memilih. Sekarang ada kesempatan, mereka ikut A, ikutnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertanyaan mendasar, Pak Jenderal. Dasar motivasi mereka itu dari aspek intelijen. Apa kira-kira kok mereka tuh pecah? Kenapa nggak mendukung jenderal yang notabene dari mereka? Apakah laut, udara, apalagi darat? Demikian juga polisi. Silakan, jenderal. Kalau saya beginilah, ya. Karena saya kejadian waktu itu, saya masih berpangkat letkol. Ya, saya masih berpangkat letkol. Tapi saya lihat begini, sudah terjadi klik-klikan juga di TNI waktu itu. Ya kan? Jadi waktu itu sepertinya ada keinginan ya supaya rating di atas 74 itu dianggap harus sudah mundur lah gitu. Nah, begitu tidak kejadian itu, makanya hidup lagi rating 71, 72, dinaikkan lagi usia pensiun menjadi 58, merajalela. Ya kita yang di bawah ini kena imbasnya. Harusnya mereka udah pensiun, kita terhambat. Itu biar tahu. Tapi sekarang lihat jenderal-jenderal sekarang masih lama pakainya, usia pakainya masih lama loh. Pangkatnya udah bintang 4, bintang 3, berbeda. Jadi kelihatannya bisa saja ada kecemburuan, ya. Bisa ada merasa dulu waktu Prabowo berjaya sebagai mantu presiden, mereka disingkirkan. Itu logikanya ya begitu aja, Pak Ferdinand. Sekarang kita tidak perlu membicarakan masa lalu. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana pertahanan keamanan nasional ini ke depan. Karena kita ini rawan. Negara luar itu mau menyerang kita itu mikir-mikir. Ngapain mengeluarkan rudal yang sedemikian mahal? Cukup dengan aturan. Cukup dengan aturan, kita ini berkelahi semua. Besok saya bongkar lah. Ada waktu nanti saya berikan pencerahan kepada semua bangsa ini. Cobalah.
Saya beritahu lagi ya, Megawati sama Amin Rais mengobok-ngobok konstitusi, nggak ada yang komentar itu. Kenapa? Kenapa? Why? Kan sudah saya bilang. Ya karena sama-sama nggak ngerti, rakyatnya juga kagak ngerti, Pak. Nah itulah. Apa ada pendidikan bela negara? Hah? Bela negara buat anak-anak sekolah. Saya beritahu ya, zaman saya masih kecil, ya, ibu saya itu latihan militer, Hah? Baris berbaris menembak. Padahal ibu saya itu sipil murni. Tahu nggak? Tanya lah ya, kalau orang tuanya dulu, apa iya ibunya nggak latihan, ditaruh di asrama, kita ditinggalkan. Hah? Jadi jangan ini seolah-olah kita ini prajurit ini miskin lah, rumahnya gini-gini. Aduh. Tentara itu mau mati kalau dia tahu untuk apa dia mati. Itu tuh pegang. Oke, siap. Thank you Oke. Pak Jenderal. Ini semakin malam semakin panas nih. Udah hampir 70 yang ada di live Zoom, 100, hampir 1.400 yang ada di live YouTube, hampir Ya. 2 kali lipat dalam 1 jam ini. Pak, kalau Pak Jenderal Tobing yang ngomong ini pada mampir semua nongkrong di YouTube ini. Next Belajar. kita ada ya, next ada Ibu Tumbar Winarsi. Ibu Tumbar. Ini hati-hati ini Ibu Tumbar ini kroninya Anies, Pak Jenderal. Hati-hati ini CLBK-nya Pak Anies ini. Ini bukan Kan saya X-nya Pak bilang, Anies ini, hati-hati ini. Nanti menjebak dia nanti. saya imparsial ya. Karena sampai hari ini pun saya tidak ketemu Prabowo loh. Saya tidak ketemu yang di tim Anies. Saya tidak ketemu juga yang di tim Ganjar. Walaupun saya mau ditarik-tarik. Nggak mau. Waduh. Kalau Bu Tumbar ini sudah ditarik-tarik bolak-balik sama Anies, ya. Tapi CLBK nanti dimarahi suaminya, katanya nggak mau dia. Nggak apa-apa. Silakan aja lah. Itu Aduh. kan haknya. Selamat malam Pak Jenderal Tobing. Itu Pak Paulzang tuh sembrono ngawur aja. Ya, Pak Anies, Mas Anies itu memang teman saya. Karena kita nggak kedengaran, Bu. gitu loh. Kak kata milih Pak Prabowo, Pak. Karena apa? Keluarga kita kan TNI juga gitu loh. Jadi saya tetap Pak Prabowo saya. Jadi walaupun tetangga saya di sini, "Wow, kamu tuh mengkhianati kampung kita." Ah, terserah aku toh. Jadi saya tuh dimusuhi di kampung saya. Karena apa? Karena nggak dukung Anies gitu loh Pak Jenderal. Tapi ya nggak apa-apa kan, hak segala bangsa kan boleh, mau pilih siapapun kan boleh gitu loh. Nah, saya ya urusanku toh gitu loh. Bahkan Pak Jenderal, kita tuh di kampung itu kan ada sumbangan ya, jalan aspal itu loh Pak. Ya. Itu tuh tak pikir tuh nggak sampai depan rumah saya dikira. Nah, pilih Mas Anies. Nah, rumah saya gitu loh. Tapi ya saya puji Tuhan haleluya. Sebelah saya itu karena pendukungnya Ganjar Pranowo. Jadi kampung sini itu terbelah Pak, terus terang. Di kampung ini kalau memang semuanya tuh Anies, tapi yang kampung sebelah saya, yang sebelah kiri jalan saya itu Ganjar Pranowo. Karena apa? Ya karena sahabat saya itu tadi kakak ipar kan di kampung sebelah saya. Kampungnya sama, cuman utara dan selatan gitu aja disebut Karangmuni ya, Karangmuni Utara dan Karangmuni Selatan. Nah, saya masuk Karangmuni Selatan gitu loh. Yang Karangmuni Utara enggak di saya untungnya selamat malam. Iya. Ya, Bu. Jadi sudahlah, nanti kan kita lihat sendiri berdasarkan teori yang saya sampaikan.
berdasarkan pengalaman saya selama menjadi tentara, mulai dari Ledan 2 sampai jenderal, semua sekolah yang berbau militer tidak ada yang saya lompati satupun. Saya menikmati sekolah itu dari Letnan 2 sampai jenderal. Kemudian dilanjutkan lagi di Amerika, di California, di Monterey, itu sekolah para jenderal itu. Kemudian di Hawaii, udahlah, nggak usah kita ceritakan, nanti saya terlalu bangga. Tapi ilmu yang saya dapatkan masih saya pakai sampai sekarang. Saya nggak berhenti kok begini. Bagaimana aku 12 tahun pensiun masih bisa bicara seperti ini? Karena mau peduli. Jadi silakan yang lain lah bertanya. Kalau tadi seperti itu, ya baguslah Bu. Ya memang hati-hati aja lah. Halo, mana moderator? Oke. Thank you Ibu. Thank you Pak Jenderal. Ini makin malam makin panas semuanya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, mau saya jelaskan yang belum saya jelaskan. Oke, Oke, mungkin lanjut baik, dulu baik. aja Pak Ben. Ya, lanjut dulu. Setengah jam nanti supaya jangan ini Pak. Setengah jam nanti buat tanya jawab lagi karena ini seru nih Pak. Iya, oke. Ya, Oke. Oke, silakan Pak Jenderal. ya tadi sampai di mana ini? Tunggu.